Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Semoga Bapak Ibu nggak ngantuk ya siang hari ini. Selamat datang di rumah AJI pada hari ini. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Megawati, selaku Departemen Keuangan dan Permodalan AJI, dan yang terhormat kepada narasumber pada siang hari ini Pak Agus Setiawan dan tim dari KPMG Indonesia. Dan yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Working Group CFO Forum serta seluruh praktisi bidang accounting dan aktuari perusahaan anggota AJI. Selamat datang pada hari ini di sharing session pelaporan Financial Impact Analysis PSAK 74. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat pada siang hari ini, dan izinkan saya Tanti untuk bisa memandu acaranya pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum mulai acara saya akan bacakan agenda pada siang hari ini. Yang pertama, acara akan dibuka dengan sambutan dari Ibu Megawati selaku Kepala Departemen Keuangan dan Permodalan AJI, dilanjutkan dengan pemaparan dan juga sharing session terkait PSAK 74 oleh Bapak Agus Setiawan dari KPMG Indonesia, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tanpa perlu berlama-lama kembali, kami langsung saja persilakan kepada Ibu Megawati untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya hadir pada acara sesi siang ini. Sebelumnya saya mau menyapa dulu narasumber kita, Pak Agus Setiawan dari KPMG Indonesia. Terima kasih ya Pak ya untuk sharing sessionnya. Jadi rekan-rekan, ini adalah salah satu kegiatan dari CFO Forum yang tentunya ini PSAK 74 ini prioritas ya buat kita semua, karena pelaksananya sudah sebentar lagi, 1 Januari 2025. Dan ini juga acara sharing session ini kenapa kita adakan, ini juga menjawab dari pertanyaannya OJK yang nantinya kita kan harus submit ya tanggal 1 November untuk Financial Impact Analysis. Dan sebelumnya mungkin udah ada rekan-rekan yang menyampaikan, dan saat itu OJK memberikan masukan, katanya itu kurang seragam. Jadi ada rekan yang cuma menyampaikan 3 halaman, ada yang sampai 120 halaman begitu ya. Jadi swingnya tuh jauh banget. Nah, karena ini kita minta tolong Pak Agus untuk sharing supaya setidak-tidaknya formatnya itu uniform ya, jadi semuanya itu mungkin mendekati lah kira-kira isinya itu apa aja, sehingga nanti pada submission 1 November saya harapkan dari semua perusahaan asuransi lebih baik lagi dari yang sebelumnya udah disubmit gitu. Tidak berpanjang-panjang, saya harapkan rekan-rekan bisa partisipasi dengan aktif. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya pada saat ini supaya nanti persiapan kita lebih baik. Itu aja, saya harapkan acara ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mei. Langsung saja kita masuk ke sharing session. Silakan Pak Agus. Udah nyala. Oke, terima kasih Bu Mei bukannya. Selamat siang teman-teman, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya siang hari ini. Saya kasih judulnya sharing session ya, karena saya juga berharap ini bukan satu arah ya. Saya tahu ini PSAK 74, saya sendiri masih banyak belajar ya Bapak Ibu. Saya yakin di forum ini juga banyak yang saya bisa pelajari. Jadi kita berharap tadi Bu Mei bilang jangan bertanya terlalu banyak, berdiskusilah lebih banyak begitu ya. Ya jadi waktu diminta sama Bu Mei ini mengenai FIA, saya terus terang juga dilematis mungkin seperti Bapak Ibu ya, karena saya tahu beberapa Bapak Ibu sudah early adoption kan begitu ya. Kalaupun nggak early adoption, ini sudah fasenya sudah mungkin kalau di journey-nya ya mungkin udah ada yang 70-80% gitu ya. Sedangkan FIA ini pada esensinya harusnya ini dilakukan di awal-awal begitu ya, di awal-awal journey, pada saat baru ya kita baru mulai
training kan begitu ya, mulai assessment gap-nya begitu ya. Ini biasanya sekitar 20-an% begitu kalau saya bilang jurni dari 100% begitu ya. Kita lakukan FIA gini gitu ya. Jadi ini itu yang esensinya dari FIA. Jadi pada siang hari ini saya sangat berharap Bapak Ibu yang sudah implementasi juga ada yang sharing experience apapun gitu ya, welcome ya, nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan ya. Oke, itu ya, kita mulai. Ya, ini sedikit tentang saya bekerja di KPMG ya, Indonesia, jadi menangani memang PS angka 74 bekerja sama dengan tim di Singapura ya. Oke, next. Ya ini maaf Bapak Ibu, saya harus gabungkan, saya pikir ini PS angka 74 ini subjek yang luas ya. Jadi saya harus pasang seperti ini dan saya berharap sharing hari ini memang saya berbicara dalam kapasitas pribadi saya sebagai profesional begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya bicaranya juga lebih enak begitu ya. Kalau kita memakai KPMG nanti saya punya disclaimer-nya banyak ya Bapak Ibu. Ya, saya oke. Next. Latar belakang dan tujuan tadi Bu Mei udah dibahas waktu saya juga diupdate adanya permintaan OJK gitu ya Bapak Ibu kepada perusahaan untuk mengadopsi PS 74 per 1 Januari 2023 untuk memberikan yang belum ya, yang saya baca sih di surat yang belum gitu ya. Ini pengetahuan saya Bapak Ibu, silakan juga share gimana di industrinya. Yang belum adopt itu diminta FIA, kan dibagi dua waktu itu ya yang saya baca suratnya. Permasalahan yang timbul tadi Bu Mei udah cerita terlalu bervariasi menurut OJK. Meskipun menurut saya juga sebenarnya antara setuju dan enggak ya. Probably perusahaan yang tadi kalau melihat maturity-nya di mana jurninya, saya juga pikir harusnya sih bervariasi. Tapi ya, apa-apa kita coba bahas bagaimana sih kira-kira kita bisa mencari jalan tengah begitu ya. Kemudian OJK meminta Bu Mei yang melalui AJI juga mendiskusikan mengenai format dan isi laporan FIA gitu ya. Jadi jangan juga 3, mungkin jangan 120 kali ya. Kalau saya ya mungkin di tengah aja yang gampang gitu kali Bapak Ibu. Anyway nanti kita lihat. Terus tujuan dari sharing session ini memberikan salah satu contoh ya. Saya selalu ingat bahwa kalau bicara PSAK 74 itu tak lupa saya selalu bilang ini salah satu contoh, salah satu solusi dari kita, salah satu pemikiran kita ya. Karena kalau kita baca ini selalu diskusinya itu living ya, even di level global pun seringkali terjadi update-update ya, yang 2 bulan lalu mereka memutuskan sesuatu, 2 bulan ini bisa berubah atau ada diskusi ya. Jadi ini saya bilang salah satu contoh dan saya appreciate, I'm sure, seperti saya bilang Bapak Ibu juga pasti mempunyai metode, contoh, pengalaman tersendiri yang itu saya welcome ya. Jadi untuk memperkaya kita semua ini, memperdalam pengetahuan kita. Oke, financial impact assessment, saya mulai, next. Ya, ini saya mulai dengan humor dan sekaligus refleksi Bapak Ibu ya. Saya tulis, apa sih itu FIA? Gitu ya. Jadi kalau saya boleh mulai dengan ya sedikit intermezzo Bapak Ibu ya. Jadi tidak terlalu serius, tidak terlalu tegang. Kalau saya salah satu intermezzo yang saya suka adalah for indicative or illustrative analysis ya. Bapak Ibu, ini humor sekaligus refleksi yang mungkin kalau Bapak Ibu tahu ini mendalam ya. Karena esensinya FIA itu kalau saya bilang terjadi di awal, Bapak Ibu tahu dia bukanlah transition assessment. Dalam arti nanti mengindikasikan hasil-hasil saya ini, nanti kira-kira opening balance sheet saya akan seperti itu. Itu tidak ya, saya harus tekankan kembali Bapak Ibu, ini saya. Bisa juga kalau Bapak Ibu yang mempunyai stage yang sudah jauh ya silakan ya, dimana misalnya solution engine sudah jalan kan begitu ya, TPP semua expand attributable sudah selesai ya, mungkin itu bisa digunakan untuk transition assessment FIA-nya. Tapi kalau setahu saya begitu ya, ini dilakukan tadi saya bilang di awal, makanya kalau itu dimintanya di awal sebelum opening balance sheet, ya itu sebenarnya kalau menurut saya ini harusnya indikatif atau ilustratif ya. Hanya nanti kita lihat apa sih sebenarnya tujuannya, bukanlah untuk transition assessment Bapak Ibu, ini yang kita pahami ya.
kita bisa sharing. Kalau ada pendapat lain silakan. Saya teruskan dulu. Saya dipesankan sekaligus ini pengalaman dari klien-klien kita. Saya mulai dengan observation ya, yang sering terjadi pengalamannya dengan klien kita. Gitu ya. Makanya ini di depan saya taruh biar Bapak Ibu juga aware. Feel free untuk komen ya. Tapi yang saya cantumkan ini sekali lagi, ini saya sering ulang ya. VIA is not meant to be the final numbers ya. Jadi jangan mempunyai suatu harapan bahwa ini tadi ya angka-angkanya itu adalah final numbers ya. Jangan berbeda jauh dengan opening balance sheet. Itu kita harap itu tidak terjadi harapan seperti itu ya. Kemudian the figure can be changed when we have new information and more data ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau yang menjalaninya itu paham maksud saya seperti ini. Hari ini saya coba olah dengan informasi dari Bapak Ibu, ya. Bisa juga Bapak Ibu yang mengolah. 2-3 minggu setelah Ibu lihat mulai assessment produk ya, berpikir lagi ya, mungkin produk kita punya feature seperti ini loh Bapak Ibu. Ya, contoh misalnya ada no claim bonusnya loh. Oh iya, kemarin kita belum masukin lagi ya. Kita coba involve, maksudnya incorporate the no claim bonus. Ya via kita berubah lagi ya. Bapak Ibu saya mungkin nggak bicara 2 minggu lah, mungkin sebulan begitu ya. Bulan depan kita bicara teman-teman di Reas, Pak ini kayaknya kita pembagian proporsional, non-proporsional kita kemarin ada yang kurang tepat loh Pak. Oh monggo ya. New information always change the figure ya, which is as I said itu ilustrasi dan indikatif ya. Jangan pernah dianggap final ya, karena ini memang masih di awal kan ya tadi ya. Even nanti kalau kita dilihat, Pak kita nanti discount rate-nya kayaknya nggak seperti ini deh Pak. Oh ya nggak apa-apa. Kalau saya bilang nggak apa-apa dalam arti ya ini memang ongoing begitu ya Bapak Ibu tadi. Karena tadi tolong memposisikannya ini di depan ya, di fase-fase awal. It does not need to be the final gitu ya. Once kita punya yang final ya itu nantilah untuk transition exercise dan opening balance sheet begitu kan ya. Itu yang final. Kemudian kembali lagi diulang, repeat, this number itu can be thought of a simulation number for what will happen in the transition period ya. Jadi dia itu hanya simulasikan nanti kira-kira apa sih yang akan terjadi gitu ya di transition ya. Itu kan transition sebelum nanti ke kita punya go live ya. Jadi memang ini memberikan simulasi ya. Jadi bukan merupakan gambaran ke sana atau apa tadi nggak jauh beda begitu ya. Itu jangan berekspektasi seperti itu. Given that this is done in the early stage where the assumptions and data has not been deployed yet, there will be many assumptions used to be VIA. Ya. Jadi di VIA ini kalau Bapak Ibu lihat karena dilakukannya di awal, ya tentu banyak asumsi ya, dan gitu ya. Di awal itu tadi kita belum punya solution engine contohnya, kan seperti itu. Mau nggak mau VIA ini nggak mungkin kita lakukan terhadap semua produk, kan gitu ya. Kita juga belum melakukan transition assessment kita ya. Mana yang kita mau pakai full retro begitu ya, mana yang mau pakai fair value juga belum. Tapi ya, ya with all the keterbatasan itu ya tentu kita harus jalankan dengan asumsi VIA ini ya. Jadi memang ini hanya memberikan tadi gambarannya. Kira-kira itu observasi saya taruh di depan. Saya pikir untuk saya rasa itu pengertian pemahaman saya. Ya saya juga nanti sharing welcome dengan teman-teman kalau memang mempunyai pemahaman yang berbeda ya. Next. Ya via objek. Nah sekarang kalau sudah paham seperti tadi, sebenarnya ini objektifnya apa sih gitu ya Bapak Ibu. VIA itu adalah facilitate company understanding on the new standard requirement and avoid surprise during the implementation phase gitu ya. Jadi ini memang lebih kepada untuk tadi memahami ya apa sih fair value approach begitu ya. Kan gitu ya. Apa sih yang diperlukan untuk full retro gitu ya. Jangan surprise. Nanti Bapak Ibu bilang di transition saya mau full retro. Begitu diminta data discount rate mau full retro 5-6 tahun ada nggak gitu ya. Itu surprise menurut saya. Di sini dengan melakukan VIA kita bisa appreciate Bapak Ibu jadi oke, yuk mau full retro siapa datanya kan begitu kan ya. Kalau enggak mau bagaimana gitu ya. Misalnya cash flow Reas modelingnya sampai mana kan begitu ya. Apakah Reasnya juga mau full retro atau mau modified atau mau fair value kan begitu ya. Jadi Bapak Ibu ini tujuan dari VIA itu sebenarnya seperti itu
Jadi memberikan antisipasi nanti di transition yang sebenarnya itu kita siap gitu ya. Jadi nggak kaget lah gitu Bapak Ibu itu di transition. Kayaknya kita nggak pernah mikirin deh ya apakah reas itu harus full retro atau enggak gitu ya. Diharapkan tidak seperti itu kan ya, kan kalau nanti udah transition itu kan lumayan late ya, kemarin udah BRD segala macem. Jadi kalau dengan melakukan ini diharapkan nanti journey-nya ya, jadi waktu setup TPP kan begitu Bapak Ibu ya, setup BRD, FSD, bahkan waktu melakukan UAT sebelum ke transition assessment, itu sebisa mungkin kita bisa anticipate ya dengan melakukan VIA ini kan kita kemarin bisa tahu ya gitu. Oh kalau PAA, LIC-nya tetap kita harus tambahkan risk adjustment misalnya seperti itu. Jadi itu terantisipasi gitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti surprise kemarin nggak ada diskusi apa-apa kok begitu ya. Saya pikir PAA itu ya biar aja semua Bapak Ibu ya. Enggak juga begitu ya. Jadi tapi apakah kuantifikasinya nanti akan sama gitu ya. Kok angkanya bisa beda jauh Pak Agus? Ini yang kita bilang yang keterbatasannya VIA gitu ya. Kita tidak berharap kuantifikasinya diharapkan exact sampai misalnya lah sampai 90 atau 95% begitu ya. Kita tidak menentukan ke arah itu, kita lebih tadi tujuannya adalah mensimulasikan dan tidak mencegah surprise ya. Jadi waktu saat transition. Oke, usually itu provide indikatif lagi ya financial impact. Jadi under 74 dan 74 punya insurance contract liability, nanti kita bisa lihat di situ kita akan coba gambarkan sih kira-kira nanti 74 dengan 62 kan Bapak Ibu udah tahu ya P&L-nya akan seperti apa, balance sheet-nya seperti apa gitu ya. Itu pun diingat Bu di tahap awal ya, tentu sebatas yang pengetahuan di awal mestinya ya, itu yang selalu di pemikiran kita. Kemudian company key financial between PSAK 74 dan current 62 ya tadi saya sudah sebutkan. Nanti saya coba bandingkan gitu ya, tampilkan apa-apa aja sih item yang ada di 62 misalnya tidak akan muncul di 74 ya. Misalnya kita tahu policy loan gitu ya, ini akan nanti lari ke mana gitu ya, jelas akan ada gitu ya di 74 ya. Nah hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Kemudian access the impact on the 74 balance sheet, the liabilities, balance sheet dan finance ya, ini mungkin yang sering kita lakukan ya, maksudnya yang sering menjadi fokus ya. Ini liability saya ini berubahnya gimana sih, gitu ya. Dan generally ya pasti ini berdampak cukup straightforward langsung gitu kan ke equity ya Bapak Ibu ya. Assuming aset kita itu biasanya relatively gitu ya, tidak terdampak kan gitu. Tapi liability kita tahu ya dengan metodenya segala macam, unit link itu semua dengan risk adjustment gitu ya. Itu akan terdampak. Oke. Nah, ini biasanya tadi saya bilang given ini adalah simulasi dan indikasi, kita juga biasanya belum bisa untuk melakukannya terhadap semua produk dan semua cohort ya. Bapak Ibu, biasanya tadi ini kan statusnya di awal nih kan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita biasanya juga sampel produk karena untuk mengidentifikasikan aja nih gitu kan, kira-kira kalau produk unit link gitu ya nanti akan pakai variable fee approach gitu, kira-kira apa yang diperlukan, apa yang akan terjadi gitu ya. Tapi apakah semua unit link, semua cohort? Ya saya rasa kembali lagi ya, kita sih rasa itu berlebihan gitu ya, karena ini statusnya adalah tadi for indikatif kalau istilah intermezzo saya ya, meskipun tadi ini disebutnya financial impact. Jadi kita biasanya memakai sampelnya juga dalam hal ini saya ambil contoh, kita juga cuma pakai beberapa cohort ya dan beberapa produk ya. Produknya saya ambil 2, cohortnya juga saya bagi purely for the illustration ya. Jadi 2021, 2022 ini exercise-nya exercise contoh ini kita lakukan di 31 Desember 2022 Bapak Ibu. Jadi kita bilang di bisnis 2022 kita juga pakai yang termasuk ngasih new bisnis lah ya. Itu kita coba full retro dengan 2021-nya. Di bawah 2021 kita melakukan fair value. Ya, oke. Next. Ya, ini di produknya ya tentu saya berharap kita describe lah ya, apalagi nanti ke pembaca ya. Ini produk kita itu seperti apa, kan begitu ya. Dalam hal ini saya ambil contoh
produknya tentu yang representatif lah ya Bapak Ibu. Tentu kita nggak bilang nanti kita ambil produk yang cuma 10%, 20% portfolio kita gitu ya. Tentunya kan dipertanyakan lah pasti ya, kalau mau ambil 2 contoh, by nature juga harusnya ya yang representatif lah kan begitu ya. Jadi di sini saya lihat secara reserve kita ambil ya, ini nggak ada patokan lah ya, tapi at least majority ya, mestinya jangan sampai cuma misalnya 30% kan begitu ya. Nggak ada patokan, saya 75 dan 70 saya rasa itu acceptable, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa lihat summary kan beberapa profitability awal yang saya harap biasanya teman-teman juga melakukan kan ya. Ini untuk indikasi aja gitu ya. Jadi kalau VIF-nya itu kita lihat negatif ya, ini tentunya kalau kita melakukan fair value nanti akan on-risk gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya tadi indikasinya ya. Kalau VNB marginnya minus, even the initial recognition pun akan on-risk gitu ya Bapak Ibu. Lebih kepada itu, nanti jangan sampai hasil kita gitu ya, kita tahu produk ini dia generate CSM. Saya nggak bilang pasti salah gitu, at least kita akan double check gitu ya, karena a bit berbeda gitu ya. Jadi itu membantu kita untuk sedikit banyak mengilustrasikannya tidak terlalu menyimpang lah kan begitu Bapak Ibu ya. Meskipun simulasi atau ilustrasi kita juga berharap tidak terlalu menyimpang kan begitu ya. Oke, next. Ya ini kita describe sedikit masalah produknya ya, karena penting untuk mendapatkan ini daerah ini. Ya. Kalau ini kan daerah, kalau saya bilang ini daerah 62-nya ya. Biasalah produk type-nya, saya ambil contoh ini, again for the illustration saya pikir untuk biar gambarkan fair value, variable fee approach dengan GMM gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau sempat ya boleh aja, ada yang misalnya PAA gitu ya, tapi PAA itu generally nggak terlalu banyak berbeda, hanya di LIC-nya di plus risk adjustment ya. Jadi dia nggak sekompleks harus create CSM segala macam ya, ada nanti kita lihat fair. Oke. Mungkin yang menjadi perhatian yang saya mau highlight Bapak Ibu, ini kita bilang bahwa unit link kita tahu fair value approach ya. Meskipun saya tahu nih ada teman-teman yang membedakan lagi ya, apakah ridernya banyak apa enggak gitu ya. Saya tidak go into that approach, saya hanya mengeneralisir kalau unit link kita menggunakan VFA. Ya, cohortnya ini tadi saya bilang ya bisnis 2022, kemudian invoice 2022, ini kita akan full retro, ini kita fair value kan, begitu ya. Coverage unitnya yang lazim ini, saya bilang yang lazim ya, salah satu always ada option line. Kemudian discount rate-nya kita bilang kita risk rate dari IBPA, gitu ya. Risk adjustment-nya, nah ini topik yang tersendiri juga ya Bapak Ibu gitu ya. Di sini kita akan bilang untuk each financial risk kita menggunakan padding assumptions ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengacu ke sharing atau survei beberapa bulan ya yang lalu ya. Kita coba kemarin juga kita udah kumpul bersama, kita mendiskusikan hasil survei dari teman-teman mengenai risk adjustment ya. Gimana sih risk adjustment-nya, metodologinya apa-apa saja, perbandingannya, plus minusnya, dan kita lihat teman-teman ini di market kira-kira approach-nya seperti apa gitu ya. Karena untuk refresh aja misalnya padding banyak kan 75% gitu ya. Kita menggunakan 75% karena memang di-drive oleh OJK gitu ya. Tapi padding terhadap confidence interval 75%, padding mortality-nya kalau Bapak Ibu yang hadir kemarin tuh ternyata bervariasi Bapak Ibu ya. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang 20% ya. Jadi memang kemarin kita sih berharap nanti ada, saya nggak tahu apakah memang akan ada suatu guideline kan begitu ya diharapkan, atau memang OJK atau kita stakeholder-nya itu berpendapat bahwa ya udahlah ini merefleksikan size gitu ya, size dan risk appetite masing-masing bisa juga gitu ya. Tapi ya itu nanti mempunyai plus minus masing-masing ya. Karena ini nanti mau mau dilanjutkan ke teks segala macam ya. Nanti pihak teks akan kesulitan juga kalau yang sana 75%-nya 10%, yang sana 70% 20% gitu ya. Ini
sounds gimana justifikasinya kan begitu ya, itu separate issue. Satu lagi saya ambil contoh non participating whole life ya, supaya kita bisa menggunakan GMM ya Bapak Ibu. Selebihnya hampir sama ya. Kira-kira itu di awal. Next. Ya, tadi kita sudah bicara singgung sedikit masalah produknya, kemudian ini tadi karena mau mengindikasikan what will happen sih in the transition gitu ya. Ya tentu kita pasti bahas sedikit data, yaitu data selalu di quote yang salah satu top issue di 74. Ya, kemudian kita lihat data approach-nya. Di sini kita lihat tadi 2021 saya sudah sebut. Ya, jadi sebelum ini nanti bisnis 2021 kita akan coba carry forward ya ke 2022 dengan full retro gitu ya. Di bisnisnya 2022 juga. Ya, ini hanya mengulang Bapak Ibu, ini di sini full retro. Ya, kalau yang di belakang ini kita akan menggunakan fair value. Ini sebenarnya cuma diagramatik dari yang tadi saya sudah jelaskan ya. Oke, next. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu akan gunakan lah ya. Saya harap ini satu metode yang fair value ini sangat common ya. Nanti di transition exercise juga ya hampir pasti ya kita lihat dari survei dimanapun semua akan menggunakan seperti ini ya. Rasanya saya nggak pernah lihat yang sanggup dengan full retro dan MRA semua ya. Jadi mau nggak mau harus menggunakan fair value dalam transition exercise ya. Jadi saya pikir worth it untuk kita bahas fair value, karena ini fair value juga kita akan gunakan di FIA ini ya. Jadi paling nggak teman-teman mungkin yang sudah jauh, sudah di mana posisinya sudah 70%, 80%, sepanjang belum transition benar-benar ya, mungkin konsep-konsep fair value ini bisa membantu ya. Dan ini yang cukup common ya. Saya bilang meskipun tadi saya selalu ingatkan ya bahwa salah satu approach yang coba kita usulkan, propose, tapi ini cukup common. Feel free untuk teman-teman memakai atau feedback yang lain, tapi rasanya ini paling populer gitu ya. Jadi kalau kita lihat fair value approach itu kan sebenarnya definisinya fair value ya di PSAK 68 itu kan jelas ya Bapak Ibu, accounting pasti lebih familiar dari saya gitu ya. Ini kan dibilangnya the price that would be received to sell an asset and paid to a transfer a liability in orderly transaction with the market participation at the measure date gitu ya. Jadi itu definisinya ya. Kita bisa coba banyak definisinya ya. Intinya amleng atau segala macam itu fair value ya. Untuk bid-win yang informatif buy and sell gitu ya Bapak Ibu. Di PSAK 68 kalau kita baca itu memberikan 3 metode yang digunakan untuk menentukan fair value ya. Jadi ini namanya fair value nggak memang, karena ini PSAK-nya general ya. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu ya, saya juga ada kan di KPMG kan adalah ya bagian workstream yang M&A lain gitu ya. Dia kalau bekerja dengan M&A perusahaan yang non-life insurance juga metodenya ini juga ya. Jadi nyambung nih Bu kalau bicara fair value. Metode PSAK 68 ini applicable general ya. Kita lihat di situ dibahas ada 3 metode, market approach, cost approach, dan income approach ya. Saya nggak bahas secara detail market approach itu, applicability-nya itu agak rendah ya, kalau bukan di sini sangat challenging gitu ya. Itu kan intinya tadi terjadi market yang untuk yang readily available price ya. Kita tahu misalnya kita punya liability endowment ini bagaimana, berapa sih market value-nya gitu ya. Market price-nya itu kan challenging banget ya. Makanya untuk for that reason market approach ini jarang digunakan untuk life insurance. Sama juga dengan cost approach ya. Jadi ini berapa sih biaya untuk menggantikan replacing existing portfolio itu ya. Ini juga jarang Bapak Ibu. Yang biasa kita pakai ini adalah current approach untuk apa yang namanya disebut dengan income approach gitu ya. Bapak Ibu, jadi convert future amount cash flow ya, reflecting current market expectation about those future amounts ya. Jadi kita tahu ini cash flow projection
discounted cash flow lah metode kita DCF ya. Ini yang rajin kita pakai untuk income approach. Ya. Kedua yang lain itu challenge-nya seperti ini. Kalau kita tahu misalnya di Eropa itu biasanya kalau anuitas itu dia cukup established nih untuk market approach-nya. Gitu ya. Di sana itu seringkali terjadi jual beli antar bulk annuity gitu ya. Jadi punya gambaran nih kalau saya kira-kira portfolio ini tuh market price-nya seperti apa gitu ya. Itu kalau di sana bisa gitu ya. Tapi kalau di kita rasanya nggak banyak informasi seperti itu. Jadi kita hanya menggunakan income approach DCS. Itu pun sekalian meleverage dari kerjaan kita memang selama ini GPV kan ya. Bapak Ibu GPV itu kan kita udah cukup familiar. Kita biasa bekerja dengan memproyeksikan cash flow. Makanya kita ini fit spell untuk fair value approach untuk life insurance liability. Oke, next. Ya, ini kita sekarang drill down di income approach itu ada 2 method lagi, ya, 2 method yang namanya bottom up, yang satu lagi adalah top down, ya. Jadi kalau yang bottom up kita akan menghitung, ya, di sini aja ya, ini kalimatnya bisa dibaca detailnya, tapi intinya kita hitung fair value measurement at transition date, gitu ya. Kita bandingkan dengan fulfillment cash flow-nya ya. Jadi kalau tadi saya bilang di 31 Desember 2022, indahnya fair value, saya nggak perlu lihat, itu kan tadi ya saya bilang cohort dari 2020, saya nggak perlu bandingin lagi nih discount rate 2019-nya, begitu ya 2018-nya ya. Saya nggak perlu, saya hanya perlu satu asumsi, ya kan, untuk melakukan cash flow projection-nya, indahnya fair value seperti itu. Kalau yang fulfillment cash flow itu ya kita benar-benar hitung untuk 74 ya, untuk asumsi 74. Nah ini yang saya bilang challenge-nya kalau di awal, saya terus terang juga dilematis gitu ya, apa sebenarnya teman-teman gitu, maaf ya, maksudnya di awal kan, ini kita posisi di awal ya, apakah sudah ada ready gitu ya, even Excel gitu ya. Mungkin yang kurang diantisipate para stakeholder, kayaknya sekarang nggak pernah ada masalah gitu ya, mereka kontak konsultan semua begitu kan ya. Konsultan kan udah ada gitu ya, tapi sebenarnya kalau memang dipikirkan, diimplementasi, Pak ini saya suruh ngitung fulfillment ini, saya kagak ngerti 574 kan gitu ya, di awal ya baru 10%, baru kemarin trending gitu ya. LIC, LRC aja saya lupa-lupa melulu gitu ya, boro-boro ngitung cash flow-nya, mestinya kan seperti itu ya. Tapi for that reason, I don't know, ya ini tadi karena sudah jalan, orang menganggapnya gak ada yang masalah gitu, tapi itu sebenarnya kalau kita lihat flow-nya dan tujuan ininya, sebenarnya ini bertanya, dan makanya itu biasanya konsultan gitu ya. Unless memang Anda, again, mau coba lagi nih modeling sendiri, ya karena juga kita tadi kembali ke paradigma ini kan ilustrasi gitu ya. Karena saya tahu teorinya Bell, Bell ya present value future benefit, present value future income gitu kan ya. Risk adjustment, saya nggak paham, tapi saya tahu itu adalah suatu tambahan, ya kan, tambahan uncertainty, mungkin saya assume certain percentage, ya nggak, saya dapatlah saya punya CSM, bisa juga, tapi menurut saya itu bisa, meskipun nggak common ya, kebanyakan yang dilakukan adalah, ya kontak aja konsultan gitu ya, dia paling tahu untuk melakukan fair value approach. Oke, itu yang bottom up, untuk fair value. Kemudian ada lagi kalau dia, tentu ini ya, kalau fair value ini lebih besar dari fulfillment cash flow, kita mempunyai CSM, gitu ya. Dan kalau fair value itu lebih rendah, kita ada loss component. Ya. Mungkin ini secara logik juga gampang diingat ya, kalau memang fair value kita lebih tinggi dari hasil perhitungan fulfillment, ya pasti ada profit yang berlebihan ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah ini kurang lebih bacaannya seperti ini, meskipun ini tadi banyak hal yang saya skip, nanti saya di next akan saya drill down, saya coba garis besarnya dulu Bapak Ibu ya. Terus ada kedua yang namanya top down, ya. Top down approach itu intinya ini, dari statutory reserve, kan gitu ya, kita kurangin VIF-nya, value VIF itu value of in force ya, yang biasa dilakukan untuk menghitung
bagian dari embedded value Bapak Ibu ya. Itu kita dapat fair value liability-nya ya. Biasanya ini kita gunakan untuk cross check ke sini ya, gitu ya. Apakah angkanya ya in teori harus mendekati gitu ya. Tapi saya pikir di Indonesia cukup challenging karena VIF ini kita tahu discount rate-nya tinggi ya. Biasanya ya, memakai CAPM model itu biasa di atas 10 lah gitu ya. Sedangkan di daerah risk free ini atau statutory reserve itu kan IBPA ya, ya itu interpretasinya itu menurut saya agak challenging. Ya, tapi ya ini teorinya. Jadi nggak ada salahnya kalau Bapak Ibu sempat gitu ya mencoba membandingkan, silakan. Tapi saran saya kalau misalnya untuk keperluan OJK itu satu aja sudah makan waktu gitu ya. Apalagi mau ini gitu ya. Kalau memakai ini harus hati-hati kalau menurut saya sih. Saya tidak menyarankan juga sih sebenarnya kalau kecuali ya tadi nggak ada waktu, nggak ada sumber source-nya gitu ya. Ya silahkan aja. In teori ini bisa dipakai. Next. Kemudian tadi dalam pembahasan ini saya akan menggunakan bottom up ya, income approach dan bottom up. Jadi cash flow ya. Cash flow, fair value, saya menggunakan take benefit dari biasa yang kita lakukan dari GPV valuation kita gitu ya. Sehingga data-datanya, nah ini yang tadi saya bilang, mudah-mudahan ini avoid surprise ya nanti kalau transition itu apa sih? Ya karena dengan melakukan ini saya harus collect data ini nih, gitu ya. Data di PSAK 74 saya perlu, biasalah ini kan GPV ya. GPV itu selalu perlu premium gitu ya. Expense, nah expense pun tadi saya bilang kalau Bapak Ibu yang udah tahu di GPV itu nggak ada yang namanya attributable, non attributable kan begitu ya. Itu pun tadi saya bilang makanya ini FIA itu indikatif ya. Ini aja udah salah satu source of variance dan Bapak Ibu mungkin tahu ini yang sudah menjalankan ya. Dampak expense itu seringkali signifikan ya terhadap hasil 74 ya. Makanya kembali lagi ini namanya indikatif atau ilustratif ya. Oke. Kemudian commission ya, kemudian ada outgo ya. Kemudian dari annual accounting cash flow-nya ini kita untuk comparison ya. Biasa juga premi, expense, commission, outgo. Kemudian untuk 74 asumsinya, nah ini risk adjustment. Kalau saya bilang di awal ini apa ini gitu ya, kita belum decide Pak Bu gitu ya, which is make sense ya, karena ini di awal-awal ya. Kalau sekarang ini kan Bapak Ibu udah di tengah gitu dan udah dengar juga banyak cerita seminar sana sini risk adjustment pakai padding begitu ya, kurang lebih maunya seperti itu. Ya itu maksud saya itu kejadiannya, tapi sebenarnya kalau kita jalan benar-benar ini juga harus dipertanyakan begitu ya. Makanya ini kembali lagi jadi indikatif ya, karena kita belum bikin position paper kita ya. Kita mau pakai apa risk adjustment kita? Oke, paddingnya bagaimana? Apakah memakai diversification benefit segala macam gitu kan? Mau berapa persen? 75%. 75% berapa persen mortality expense tax gitu ya. Kalau mau pakai industri benchmark, nah industri benchmarknya juga tadi ya mau yang mana nih gitu ya. Kita kira-kira memakai sampel yang mana ya. Ini banyak ini. Kemudian tadi risk free discount rate-nya juga ini harus pakai yield curve ya Bapak Ibu. Itu yang dipersyaratkan. Kita tahu sekarang masih ada teman-teman yang memakai IBPA average dan menggunakan single rate gitu ya. Itu hal-hal yang memang harus diputuskan lagi nanti di TPP. Ya, kalau di awal-awal ya sudahlah, ini kan namanya juga indikatif gitu ya. Kita juga belum diskusikan begitu ya. Mau pakai single rate ya silahkan begitu ya. Oke. Kemudian ini coverage unit approach. Tadi nih ini juga hal yang baru kan 74 ya. Tapi karena sudah dengar-dengar kayaknya variable universal life. Tadi apa variable universal life? Saya memakai istilah Amerika. Unit link itu tadi sering dengar seminar kayaknya sum insured plus unbalance gitu ya, justifikasinya. Kenapa justifikasinya ya belum tahu juga sebenarnya ya. Kemudian loss component approach, nah ini apalagi gitu ya, kita tahu kebalikannya CSM, kalau ada selisih fair value-nya tadi ya, ada CSM, lawannya counterparty-nya adalah loss component. Saya tahu dulu lah kasarnya begitu ya, tapi hitungannya nanti
Kemudian amortization of acquisition cost. Kita tahu deck-nya itu kan juga harus di-amortize ya, sepanjang coverage unitnya. Ini juga kita tahu aja dulu. Nah ini makanya ini kembali lagi ini mengindikasikan data-data yang dibutuhkan. Kan gitu ya, kalau nanti kita itu challenging untuk dapetin data ini, misalnya kita mau coba full retro ya, 10 tahun ke belakang. Ya ini yang harus diapresiasi gitu ya, data ini ada nggak gitu ya, kalau enggak, please discuss gitu ya, kita jangan sampai terjebak tadi yang saya bilang ya. Kemudian ini, karena kita mau menghitung fair value, PSAK 68 itu atau IFRS 13, kita perlu namanya risk margin ya. Risk margin dan market consistent discount rate. Oke Bu, ini yang banyak sekali diskusi ya. Saya semakin baca juga semakin bingung ya. Apa sih market consistent discount rate gitu ya. Oke, anyway, kita ikut aja lah ya, market ke arah mana gitu ya, biar konsisten juga gitu ya. Meskipun ya, itu yang terjadi. Kemudian di PSAK 62, ya kita tahu kalau PSAK 62 yang biasa kita lakukan lah ya. Ini data-data reserve-nya, profitability matrix tadi untuk mengidentifikasikan hasil kita kira-kira jangan terlalu menyimpang begitu ya. Kalau PNB-nya negatif di awal ya kita expect ini, kalau nggak onerous ya CSM-nya kecil sekali kan begitu ya, mungkin masih oke gitu ya. Kalau tiba-tiba CSM-nya juga tinggi, mungkin kita akan double check modeling kita kan begitu ya. Kalau tadi VIF-nya itu tadi negatif ya, tentu kita berharap tadi akan terjadi onerous lagi gitu ya. Kalau terjadi tercipta CSM yang tinggi, mungkin kita akan double check kembali kan begitu. Oke, kemudian current financial statement ya, tentu saja ya kita mau lihat kira-kira nanti perbandingannya gimana kan. Nanti saya akan membandingkan, atau Bapak Ibu kan akan mencoba membandingkan antara 62 dan 74 gitu ya. Tentu ada currentnya. Oke, next. Ya, sekarang kita drill down ke insurance contract provisions-nya. Ya, ini kita bagi reinsurance contract assets dan insurance contract liabilities. Ya, kita tahu bahwa memang 74 itu mempersyaratkan ya pemisahan antara reinsurance dan hostnya ya. Nah ini sekali lagi nih, tadi kalau di awal biasanya ini juga belum termodeling ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi ini indikatif ya. Saya biasanya tidak modeling reals kita kan gitu secara detail. Kalau diharuskan seperti ini rasanya belum siap gitu ya. Tapi kalau tadi Bapak Ibu sudah di tengah, jalannya sudah memang 70-80% ya. Kalau bisa modeling ini, ya silahkan. Oke. Kemudian saya bahas yang insurance contract liabilities. Kita tahu insurance contract liabilities terdiri dua kan ya, LRC dan LIC. Gitu ya. Kemudian kalau yang LRC itu fulfillment cash flow, ini kita lihat description-nya seperti ini, fulfillment cash flow. Ya. BEL, Bapak Ibu mungkin tahu ya, present value-nya di project, income dan outgoes, gitu ya. Kalau income kita melebihi outgoes kita, ya tentu kita tidak perlu reserve kan begitu ya. Kalau outgoes kita di-expect melebihi income, ya logikanya saya perlu tambahan cadangan, gitu ya. Mungkin yang saya perlu tambahkan ini, TVOG. Ya Bapak Ibu, ini bukan sering sih, karena di Indonesia memang nggak lazim ya. Tapi ada beberapa Bapak Ibu yang features-nya memiliki ini, TVOG. Ya, jadi tolong hati-hati nanti kalau mempunyai features yang guaranteed ya. Ini kan time value, option, and guaranteed ya. Contoh-contohnya ya anything yang you guaranteed sebenarnya kan gitu ya. Yang saya ketemu sih yang selama ini ya lapse guaranteed gitu ya. Yang tentunya sampai seumur kontrak ya, tentu bukan dibatasi 10 tahun ya Bapak ya. Kemudian ada ya itu hati-hati ya. Jadi harusnya ada ininya, ini dan ini Bapak Ibu, ini harus pakai stokastik Bapak Ibu ya. Konsultan aja dah itu, jangan dihitung sama kita ya, kita nggak sanggup gitu ya. Misal kita tahu aja Pak, kemungkinan kita ada features ini kan gitu ya, mempersiapkan, namanya mempersiapkan ke transition kan begitu ya. Jangan surprise nanti waktu transition udah mau opening balance sheet lupa TVOG-nya. Kan begitu ya, TVOG-nya ini nggak mudah ngitungnya gitu. Ini makanya tadi saya bilang itu mengindikasikan kasih kita early warning via ini ya. Oke, kemudian tadi lah macam-macam, mau guaranteed apa?
Misalnya di saat 60 kita bisa conversion ke annuity yang guaranteed rate-nya. Ya. Even yang kalau mau bicara teorinya nih yang Bapak Ibu ya, yang tadi lah bisa dibahas ya. Usia 60 saya guaranteed nggak underwriting. Mungkin ya, tapi kalau itu dianggap itu tadi tidak diberikan reasuransi begitu ya, itu harus di-assess time value-nya kan gitu ya. Oke, tapi sekali lagi ini kita di awal nih Bapak Ibu ya, mungkin kita hanya mengindikasikan hitungnya no idea ya. Kemudian contractual service margin atau loss component ini adalah untuk fair value approach, tadi ya contohnya ya, ini adalah selisih antara fair value liability dengan future cash flow. Kalau dia positif, ini contractual service margin. Kalau sebaliknya kita sebut loss component. Gitu ya. Kemudian untuk liability incurred claim, ya ini namanya juga yang incurred claim ya. Kurang lebih mirip yang sudah terjadi lah ya, IBNR kita, RBNE gitu ya. Hanya bedanya di sini kan sekarang 74 itu mengharuskan ada risk adjustment ya. Tadi kalau risk adjustment belum kita bahas, ya mungkin kita loadingin sedikit lah gitu ya. Karena secara teori kan persyaratan PSAK diminta untuk ada risk adjustment ya. Apakah harus discounting? Saya rasa juga mungkin tadi di VIA itu belum waktunya juga ya kalau saya bilang ya. Tadi belum dibahas sampai sedalam itu. Mungkin kita ignoring juga discountingnya ya. Tapi kalau mau hitung ya silahkan ya, hitung per bulan. Oke. Next. Ini kita drill down lagi tadi under PSAK 68 gitu ya. Kita lihat di 68 kan ya. Jadi saya bahasnya 68-nya dulu nih, bukan 74. Tetap menghitungnya adalah best estimate, risk margin dan TVOG gitu ya. Best estimate-nya itu gimana? Ya pada dasarnya sama cash flow ya, semua seperti GPV juga ya, present value future income, outgoes gitu ya. Nah, kemudian ini yang sering kali diskusi lah ya, kita juga bisa diskusi, saya juga welcome. Discount rate is assumed based on market consistent as at 31 Desember 2022. Ya, ini market consistent di 2022 ini berapa sih? Gitu ya. Yang saya tahu risk rate saya tahu gitu ya. Kalau yang saya tahu biasa yang saya pakai embedded value saya tahu gitu ya, kayak M model gitu ya. Risk free plus risk premium, market konsisten ini yang seringkali menimbulkan pertanyaan. Welcome input, nanti bisa diskusi. Tapi yang saya lihat at this moment sekarang ini kebanyakan insurance itu mengedopnya tadi ya ke risk free juga, Bapak Ibu ya. Tapi ya, again ini salah satu approach. Oke. Kemudian LIC includes IBNR, ya ini biasa ya. Kemudian cash flow projection are obtained from profit model. Ya ini kebetulan maaf ya Bapak Ibu di sini memakai profit ya. Jadi kalau kebetulan masih memakai yang lain, aksis atau apa ya silakan aja gitu ya. Kemudian risk margin. Nah ini di 68 itu mempersyaratkan adanya risk margin on top of BEL-nya ya. Jadi kalau kita lihat BEL di 74 juga ada risk adjustment. BEL di 68 ada risk margin gitu ya. Intinya kita tahu BEL itu kan secara statistik ya namanya juga estimate. Best estimate itu kan hanya 50% ya confidence intervalnya ya. Jadi memang perlu ditambahkan suatu buffer atau margin lagi kan untuk mendapatkan kepastian yang lebih tinggi gitu ya. Apapun namanya, risk margin, risk adjustment gitu ya. Nah kalau BEL itu, kalau di fair value itu yang lazim biasanya menggunakan cost of capital ya. Cost of capital approach, ini intinya apa sih? Mungkin Bapak Ibu udah familiar juga ya. Salah satu approach yang kita hitung ya untuk cost of capital itu kita cari rasio lah. Kan kita biasa running MMBR gitu ya. MMBR-nya kita tahu tiap bulan, mungkin kita ambil lah 12 bulan terakhir itu berapa sih biasanya percentage dari reserve kita. Dan gitu ya. Katakanlah saya nggak tahu lah 7% atau gimana, itu kan tergantung risk profile masing-masing ya. Misalnya dapat suatu angka lah, misalnya saya bicara misalnya tadi 7%. Nah itu kemudian kita apply, kita tahu ke future liability kita gitu ya. Jadi setiap tahun atau setiap projection period kita tahu 7% reserve, kita punya cash flow dari
tambahan capitalnya, gitu ya. Tiap bulan kan 7%. Again ini simplifikasi juga ya. In teori juga mungkin berbeda ya. Anda kalau mau generate higher return, tentu Anda harus ngambil higher risk. Credit risk Anda naik, 7%-nya naik, come on, itu too complicated ya. Untuk di posisi awal kita assume flat aja, gitu ya. Nah, kita udah proyeksikan, kita dapat cash flow-nya, kita discount. Dan seperti itu ya. Dapatlah kita present value-nya itu yang namanya cost of capital. Nah, discount rate-nya berapa? Gitu kan ya, kalau tadi di atas menggunakan market consistent, ini kalau kita lihat di Eropa itu di prescribe ya, 6%. Ya, yang kita lihat di sini praktek yang sering terjadi adalah selisih antara rate yang dipakai untuk saya sebutnya world return-nya ya tadi atau expected return-nya untuk embedded value dengan risk-free rate ya. Misalnya saya nggak tahu 13%, 7%, 6% juga 6% itu kita kaliin kita diskon cash flow tadi dengan 6%. Gitu ya. Nah itu kira-kira untuk generate risk margin. Kemudian ini ya generally ini kita ignore gitu ya. Nah kita udah dapat berarti kita tambahkan BEL dan risk margin kita sudah dapat liability fair value under 68 gitu ya. Sekarang nextnya berarti kita harus bandingkan liability dengan 74-nya gitu kan tadi ya untuk melihat apakah terjadi CSM atau loss component. Oke, next. Nah ini yang 74, ya 74 mungkin saya nggak perlu panjang lebar ya Mas Bini. Bapak Ibu juga cukup familiar. Biasa future cash flow lagi kita proyeksikan. Tentu di sini asumsinya tadi expense attributable-nya gimana ya. Ya again ini open aja ini namanya juga open adjustment ini baru di posisi awal ya. Dalam contoh ini saya assume semuanya 100% attributable. Ya, ini tentu lebih konservatif side ya, karena in reality biasanya nggak ada yang sampai 100% attributable kan gitu ya. Tapi ini untuk ilustrasi aja, saya asumsikan expense-nya semua attributable. Itu salah satu ya. Cash flow yang lain juga saya tidak terlalu mendetail karena ini tadi di awal posisinya. Discount rate-nya kita pakai tadi IBPA gitu ya, dan yield curve ya, ditambahkan kita tahu di sana illiquid premium ya. Again, illiquid premium itu topik yang Bapak Ibu mungkin tahu ya. Saya lihat Pak Andra ketawa-ketawa ya, saya tahu itu kita bisa diskusi lagi. Tapi dalam hal ini kita namanya juga di posisi awal lagi. Enak juga nih Bu ya, kita berlindung di posisi awal nih. Ya kita asumsikan yang seperti sekarang mungkin SHK tambahin 0,5%. Ya itu mungkin untuk illiquid premium lah gitu ya, karena pada dasarnya kan illiquid premium sesuatu yang ditambahkan ke risk free rate kan gitu ya untuk capture tadi tidak pasti juga di financial risk-nya kan gitu ya. Oke, ini sama yang lain. Kemudian risk adjustment tadi kita udah bahas itu juga topik tersendiri. Di sini kita bilang kita padding dengan certain percentage ya. Kemudian kita hitung. Jadi di sini kita lakukan per produk ya, Bapak Ibu. Bukannya per group of contract. Kembali lagi karena ini di posisi awal saya. Ya, jadi dari produk A kita shock lah misalnya mortality-nya kita bilang tadi 10% kita shock ya. Kita punya running base estimate cash flow awal, kita shockkan mortality-nya 10%, dapatlah selisihnya kan gitu ya. Kemudian kita shockkan lagi lapse-nya, dapatlah selisihnya gitu ya. Kita shockkan lagi expense-nya, dapatlah selisihnya ya. Itu di produk A. Demikian juga di produk B, seperti itu gitu ya. Di sini kita coba ilustrasikan bahwa penjumlahan tadi itu tidak langsung berkorelasi. Maksud saya gini, tadi saya shock mortality, misalnya dapatlah selisihnya 10, kita shock lapse, dapatlah 5, kita shock expense, dapatlah 7. Ya. Itu kita tahu secara statistik dia tidak bisa dijumlahkan langsung, kalau dia 10 plus 5 plus 7. Gitu ya, karena ada unsur korelasinya ya. Di sini saya apply correlation matrix gitu ya. Again, correlation matrix yang kita lihat biasanya mengacu ke solvency 2 ya. Di Singapura juga begitu setahu saya.
di Australia juga begitu, rasanya di Malaysia juga seperti itu. Anyway, ya karena majority memakai itu, ya kita pakai itu. Tapi again, kalau di awal Bapak Ibu yang buat sendiri, ya bisa aja ini tidak diperhitungkan ya. Saya juga nggak aware ada namanya korelasi begitu ya. Pokoknya saya tahu shock begitu kan ya, masing-masing udah saya shock, paham lah itu logikanya kan ya. Saya shock, saya jumlahin ya udah. Menurut saya sih sah-sah aja sih. Ya, hanya memang mungkin nanti again tadi ini namanya indikasi kan ya. Tadi ya, hasilnya ya pasti lebih konservatif dibanding kita kenakan correlation matrix ya. Di sini yang Bapak Ibu mungkin tadi harus hati-hati ya, terutama kalau Bapak Ibu yang margin RBC-nya tipis, gitu kan ya. Nah ini jadi bisa heboh. Tapi again menurut saya readers harus aware ya bahwa ini adalah indikasi ya, dan ini adalah PSAK, gitu ya. Apakah ini nanti akan menjadi SAP? Ya nggak tahu, diskusinya kita tunggu juga gitu ya. Jadi tadi tuh kembali lagi yang saya mau Bapak Ibu juga silahkan, nanti saya juga selalu berbicara kalau ada pertemuan ya dengan para regulator gitu ya, bahwa be mindful lah dengan reading FIA. Even nanti waktu mereading hasil opening balance sheet Anda, kan begitu ya Bapak Ibu ya, kalau tiba-tiba equity-nya berubahnya drastis gitu ya. Kalau increase sih biasanya less problem gitu ya. Kalau decrease gitu ya, meskipun increase pun nggak problem, bukannya nggak ada problem lah, makanya teksnya gimana gitu. Tapi anyway, be mindful on the reading, on the change of the hasil transition ini, kan begitu ya. Jadi saya kembali lagi ke sini, ini saya coba apply supaya again, karena ya saya mau klien saya juga aware gitu ya, be prepared loh, nanti ada correlation matrix begitu ya, Anda jangan lupa gitu ya, terutama bagaimana nanti apply-nya kalau ke portfolio gitu ya. Ini kan saya per produk, oke. Ini kembali lagi sama ya, tadi di sini saya enggak, hanya again be mindful untuk teman-teman, tolong double check waktu kontrak screeningnya. Bisa bantu nanti Bapak Ibu pulang ya, produk-produk ini guaranteed nggak sih gitu ya. Tadi itu silakan di challenge, maksudnya berdiskusi bukan challenge ya, apakah ini akan perlu di assess atau ini imaterial lah gitu ya, ini cuman kita bilang apa sih manis gitu ya, ya silahkan kalau itu justifikasinya. Oke, next ya. Setelah kita bahas tadi ya teorinya gitu ya, datanya, tentu kita sekarang ini mungkin yang ditunggu hasilnya apa sih, kan gitu ya. Nah di sini kita akan mulai dengan liabilities-nya dulu ya, Bapak Ibu, karena biasanya memang triggernya liabilities. Tadi kita lihat bahwa ini 74 punya liability, ya. Tadi kita udah bahas hitungnya. LRC terdiri dari penjumlahan best estimate, risk adjustment gitu ya. Terus ada di sini ada menghasilkan CSM, kemudian liability incurred claim-nya, kemudian ini ada insurance, ya inilah total insurance contract liability-nya ya. LIC-nya itu kita asumsikan ini terdiri dari IBNR. Ya, ini again for me jangan dilihat angka-angkanya begitu ya, apalagi tadi nanti angkanya nggak jauh berbeda dari transition exercise. Tidak itu konsepnya Bapak Ibu ya. Jadi hanya dilihat bahwa ini kira-kira perhitungan kita indikatif untuk insurance liability kita untuk produk A, B, kalau yang pakai fair value kan gitu ya. Ada yang full retro untuk new business 2021 dan 2022. Nah hasilnya sendiri ya lagi sangat full of assumptions dan indikatif ya, given bahwa kita in the early stage. Okay. Kemudian di sini biasanya ya tentu saya berharap biasanya nggak elegan ya kalau tampilin tabel begini, nggak ada komen-komen kan begitu ya, komen lah sedikit gitu ya, karena saya juga kemarin juga ada di OJK begitu ya, maaf ya seringkali kalau laporan yang cuma ditabelin begini, you figure out kayaknya nggak elegan gitu ya. Kita juga kalau diajarin kalau presentasi ada tabel, adalah sedikit komen-komen ya.
again kembali lagi komen-komennya ini buat saya sih open ya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ini saya ambil contoh ya kan terdiri dari 2 produk ya under PSAK ya disebutkan lah tadi ya LRC, LIC dan begitu ya. Ini LIC-nya include RBNA dan IBNR begitu ya. Terus potential comment on profitability ini saya bilang potensial ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti mengamati sendiri dan seberapa dalam Bapak Ibu mau bahas ya. Ya ini paling enggak kita lihat untuk new business 2022 misalnya ini profitable at section dan sebagainya gitu ya. Ini hanya contoh lah ya komen. Oke. Next. Kemudian ini kita lihat untuk 2020 cohort tadi ya yang kita pakai fair value ya gitu ya. Ini kita sebenarnya agak detail lagi dari yang tadi. Menurut saya juga ini bisa ya bisa disajikan ya. Kita lihat tadi kalau dari fair value kan terdiri dari penjumlahan 2 ya. Tadi kita udah hitung juga BEL-nya dan risk margin-nya yang kita bandingkan. Bapak Ibu ingat ya kita memakai bottom up income approach. Kita bandingkan dengan 74 gitu ya. Kalau itu lebih besar ya dihasilkanlah CSM ya. Saya ambil contoh di sini juga ada satu case ya yang terbalik menghasilkan loss komponen gitu ya. Dan ya again dikasih komen lah ya. Komennya ya sedikit relasi gitu ya, sedikit relatif misalnya B dihasilkanlah CSM ya yang A terjadi loss seperti itu ya. Tapi again Bapak Ibu be aware ya, ini full of assumptions ya. Tiba-tiba, wah bagus produk A kita itu ternyata loss komponen ya. Iya secara asumsi seperti ini gitu Bapak Ibu ya. Saya harus kasih catatan ya. Nanti apakah realnya seperti ini, kejadiannya benar-benar akan loss komponen. Saya mesti butuh tadi ya informasi yang lebih lanjut ya, gitu ya, TPP-nya, attributable expense-nya, discount rate-nya, risk margin-nya, risk adjustment-nya gitu ya. Tapi ini indikatif aja sih gitu ya, kalau saya bilang ini hasilnya seperti ini. Sejauh mana hasil ini akan mendekati nanti ya, tentu sejauh asumsi saya seberapa dekat kan ya Bapak Ibu, itu logikanya seperti itu aja kan gitu ya. Kalau kita udah di tengah jalan, Ibu melakukan ini sudah 70-80% di mana TPP Ibu udah beres, risk adjustment udah beres, attributable expense sudah beres ya, mungkin hasil ini cukup akurat begitu ya, cukup dekat lah gitu ya. Tapi kalau saya tadi masih baru di awal ya, ini full of assumptions juga ya Bapak Ibu ya. Jadi itu please appreciate membaca PIE-nya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, next. Kemudian yang ini kita coba bahas dari sisi 2021 dan 2022 punya cohort, di mana kita melakukan full retro ya Bapak Ibu. Tadi kita tidak menggunakan fair value ya, makanya kita langsung menghitung full retro 74-nya ya CSM-nya. Kita coba bandingkan terhadap ukuran current matrix PNB. Mungkin teman-teman aktuaria familiar ya, ini salah satu aja sih. Again banyak cara mengeceknya atau mau ditampilkan. Menurut saya juga bisa opsional ya, hanya ini kita tampilkan bahwa ya kurang lebih kalau terhadap PNB kita hasilnya seperti ini ya. Kembali di sini juga saya juga bilang hasilnya saya cukup sulit ya bacanya ya. Jadi saya nggak langsung panik gitu kan ya, karena ini tadi memang full of assumption juga ya. Kalau Bapak Ibu tadi sudah dekat, ini harusnya agak dekat kan gitu juga ya. Dekat pun nggak mesti harus sama ya. Dalam arti kita harus appreciate bahwa PNB itu kan under current metodologi ya, 62 gitu ya. Ini under 74. Nah ini kita bisa tentu kembali lagi saya bilang some potential comment on the above table. Tadi lah ya 2021 cohort B di awal profitable kan begitu ya. Good cohort A. Untuk cohort A kedua cohort negatif begitu ya. Kemudian for A itunya loss komponennya mainly driven by, kita lihat RE-nya di sini yang besar kan gitu ya. Again general comment aja sih menurut saya ya. Tidak harus ada spesifik format tertentu, intinya ya kayaknya nggak cantik ya kalau kita leave it suatu table tanpa ada sedikit komen lah gitu. Oke.
Next. Ya, kemudian ini yang biasa kita sajikan ya, mungkin banyak ya expected reader dan stakeholders yang mau tahu lah begitu ya. Hasil via Anda, liabilities kita bagaimana sih? Gitu ya. Nah, kita sajikanlah under 62 dan under 74 kan gitu ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya. Ini key difference-nya ya, ini saya cantumkan ini biar untuk Bapak Ibu reference, karena biasanya ini yang sering-sering terjadi lah, kita udah tahu lah secara kita udah kerja ini ya, pasti yang 62 dan 74 bedanya discount rate-nya beda gitu ya, karena itu yang pakai 62 kan pakai average ya, kalau Anda menggunakan pakai average ya gitu ya, atau Anda menggunakan single rate gitu ya, itu yang potensial. Tapi kalau Anda sudah pakai yield curve juga ya tentu tidak terjadi perbedaan gitu ya. Kemudian di 74 kita menggunakan illiquid premium gitu ya, itu perbedaannya. Kemudian CSM tentu tidak ada di 62 gitu kan ya, dan allowance for risk di 62 itu menggunakan PAD, kita tahu kita PAD langsung. Di 74 ini kita sebutnya menggunakan RA ya, menghitung RA-nya sendiri, nanti kita yang bisa judge, Bapak Ibu bisa judge lah seberapa jauh Bapak Ibu beda dengan PAD. Kalau dalam contoh ini kan tadi kita ada diversification matrix ya, ya tentu itu akan menghasilkan perbedaan lah. Saya again nggak bisa kuantifikasi bedanya, itu nanti benar-benar exercise 74 dan 62 ya, itu butuh waktu yang sangat panjang, bukan dalam, menurut saya sih tidak dalam konteks FIA untuk melakukan detail analisis ya. Kemudian some potential comments-nya, tadi kita bilang valuation basis-nya, kemudian kita tahu di unit link ya, ini lazim juga ya, unit link 62 itu kan memakai UPR plus account balance, Ibu, sedangkan di sini memakai seperti GPV juga gitu ya. Sometimes ada yang flooring begitu ya, itu juga mengakibatkan perbedaan, monggo dikomenin aja gitu ya. Kemudian discount rate-nya juga ya, ini ada yang pakai average 1 year, tapi ada juga yang udah enggak ya, ada juga yang sudah memakai current, ya. Ada yang masih memakai average, kemudian ya ini tadi perbedaannya, ya kemudian appropriate illiquid premium-nya juga masih subject to assumptions ya, Bapak Ibu. Kita tuliskan mengingatkan lagi dari readers bahwa waktu baca ini tadi ya full of assumptions. Oke. Kemudian CSM nggak applicable tadi mengulang. Kemudian allowance for risk ya di sini kita bilang tadi ya sebaiknya nanti ini akan dibahas detail di TPP ya, karena kita juga kita bilang tadi driver salah satunya tadi ya adalah risk adjustment yang besar ya. Bisa jadi itu belum tepat kan begitu ya, karena memang kita tadi di tahap awal belum melakukan assessment yang cukup detail untuk risk adjustment. Apakah kita akan memakai tadi simulasi yang lebih bagus untuk men-generate 75% confidence interval, karena ada teman-teman yang menggunakan stokastik juga kan begitu ya, ada yang memakai bootstrapping, ada segala macam ya. Kalau data memungkinkan kan itu bisa di-refine ya, tapi tadi ya itu adalah next exercise. Oke. Next. Kemudian setelah kita lihat P&L ya, next layar balance sheet-nya kita lihat bagaimana sih. Ini generally teman-teman mungkin udah di training udah tahu, ini area, ini high level ya Bapak Ibu, mungkin saya tidak detail juga. Ini kira-kira yang di 62 tentu ada item-item yang hilang, kan gitu ya nanti ya, kita contoh ya. Ada policy loan kan begitu ya, itu akan hilang. Kemudian ada item-item yang akan muncul nanti di 74 punya balance sheet ya. Generally nggak terlalu banyak perbedaan ya. Jadi ini ada yang hilang, ada yang muncul ya. Itu dalam exercise ini tentu kita tidak dalam kapasitas menghitung opening balance sheet Bapak Ibu ya. Semua biasanya kita lump di return earning gitu ya. Hanya lebih mengindikasikan ini ke sini berubahnya itu berapa sih gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih detail monggo gitu ya, silakan. Tapi dalam exercise sekali lagi nih menurut FIA menurut saya kembali lagi lah saya kembalikan ke Bapak Ibu gitu ya. Tapi menurut saya cukup untuk menggambarkan bahwa terjadi perubahan kan gitu ya, spiritnya kan begitu ya. Apa yang akan terjadi nanti
Bu, ada hal-hal yang akan berubah, di 62 akan hilang, begitu kan ya. Ada hal-hal dari 74 yang akan muncul, gitu ya. Dampaknya itu nanti ke return earning, kan begitu ya. Kira-kira itu yang kita mau sampaikan gitu ya. Masalah kuantifikasinya selalu saya bilang itu hati-hati gitu ya, karena ini masih banyak full of assumption. Oke, kemudian di sini saya teruskan dulu. Ya, ini kan saya ambil contoh liability view-nya ya, 62 dan 74 gitu ya. Kita tahu misalnya deferred income, ya kita asumsikan nggak ada perubahan, kan gitu ya. Tax payable asumsikannya nggak berubah, stay. Ya, jadi di 64 ada, di 74 ada, di 62 ada, di 64 ada. Employee benefit liabilities juga tidak berubah, asumsikan. Claim payables ini akan hilang. Ya, kita tahu lari ke nanti kan dia dikumpulin semua ke insurance contract liabilities ya. Kurang lebih ini yang mau digambarkan ya, Tuhan. Kemudian insurance payables juga hilang ya gitu ya. Ke item lain. Kemudian liabilities for future, ini kan 62 punya ya. Nanti akan hilang, pindah ke 74. Ya. Kemudian unearned premium reserve juga hilang. Kemudian estimated claim liabilities, liability for unit link, ini semua hilang, kembali ke sini. Kemudian reinsurance contract liabilities, ini memang nggak ada lah ya, nggak berubah. Kemudian ini ya others lain-lainnya. Kalau kita lihat ini 100 itu saya ambil dari ini 70 dan 30 ya. Tapi again sekali lagi di sini bukan maksud saya untuk menganalisa opening balance sheet enggak ya. Ini indikasi ke the readers bahwa oh terjadi perubahan loh Pak gitu ya. Apa saja sih yang berubahnya? Salah satunya indikasinya ini Pak. Detailsnya sabar ya Bapak Ibu ya. Kita belum nanti akan detailkan kan begitu ya. Karena ini via. Oke. Next. Demikian juga dengan asetnya ya, dengan pemikiran yang sama, prinsip yang sama, intention yang sama. Ya kita lihatlah ini nggak berubah, ini nggak berubah, kurang lebih gitu ya. Nah ini hanya berubahnya di premium receivable gitu ya. Insurance receivable ini berubah, kita klasifikasikan ke others dulu lah gitu ya Bu. Nanti kita belum punya, waktu itu yang postingnya. Nanti akan terjadi kan ya, kita kan nanti akan define coanya kan segala macam ya Bu. Itu belum nih mestinya, karena via itu di awal. Ya, dan kita lihat asetnya sepertinya tidak terlalu berdampak. Sorry, tadi saya kelewat, kalau bisa balik liability terjadi perubahan ya. Terjadi penurunan, dalam hal ini terjadi penurunan liability. Kurang lebih 29 M. Next, setelah kita lihat ya terakhir ini yang paling menarik, bukan menarik lah. Biasanya shareholder kan begitu ya. Ini lihatnya yang equity impact-nya berapa sih? Next slide. Ya ini. Kurang lebih kita lihat perubahannya majority di-drive oleh liability ya. Jadi again saya bukan tidak berkapasitas atau tidak dalam konteks untuk menganalisa secara detail. At least menggambarkan Pak bahwa kalau hasil exercise itu dengan asumsi yang tadi A, B, C, D begitu, kita melihat ada kemungkinan terjadi penurunan di equity. Gitu ya. Apakah ini pasti? Ya tadi sejauh asumsi saya gitu ya. Dan biasanya kalau di awal itu menurut saya jangan terlalu berekspektasi dekat gitu ya. Oh berarti saya akan nanti kalau transition akan turun segini ya. Jangan ya, saya keep saying itu. Mungkin saya kalau ketemu regulator pun saya akan educate seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu kita bisa sepaham at least ya. Nanti juga melalui AJI bahwa ya kecuali Bapak Ibu punya opinion lain silakan. Kalau saya mencoba memposisikan itulah gunanya apa yang harus dicakup oleh FIA, ya kan? Tujuan FIA ketika orang meminta laporan FIA apa yang diharapkan gitu ya, kan gitu ya, bagaimana membacanya, bagaimana menginterpretasikannya. Next, ya conclusionnya kita tahu ya ini menurut saya obvious conclusion lah begitu ya, akan terjadi perubahan ya. Kemudian what are the requirements to implement 74? Tadi kita lihat contohnya misalnya data-data kan gitu ya. Kita harus susun masalah risk assessment, discount rate, ya artinya TPP ya, attributable expense, coa-coanya berubah begitu ya. Itu yang kita harapkan kan dari exercise ini ya Bapak Ibu ya.
Kemudian potential impacts to the company financial, kembali saya katakan ini potensial, indikasi, ilustrasi ya, karena sejauh ketepatannya itu sejauh mana asumsinya. Ya. User need to be aware that FIA results are for indikatif. Ya, ini I keep saying, ya saya ulang lagi, saya buka di depan, saya tutup di depan. Ini pandangan saya mengenai FIA. Ya, saya rasa itu kalau Bapak Ibu mau go a bit further, saya ada di appendix. Next, saya tidak sarankan ya, lihat tapi nggak tahu kalau Bapak Ibu punya kuat ya kita analisa kan begitu perubahannya ya dari rada-rada dari cash flow view-nya gitu ya. Tapi antara 62 dan 74 gitu ya. Dan saya coba komen, maksudnya bukan saya, Ibu, Bapak Ibu bisa coba komen dan kita lihat ini 74-nya. Ya, ini kan kita lihat cash flow dengan 62 gitu ya, format ini cash flow 74 ya, tipe-tipenya rilis gitu ya, rilis CSM, rilis RE, nggak ada lagi tuh GWP ya. Lihat angka ini reconcile ke angka ini ya. Again, exercise ini takes time Bapak Ibu, jadi feel free kalau memang mau coba detail monggo gitu ya, kalau enggak again menurut saya tadi cukup sampai tadi sih ya. Ini lebih kepada kalau internal mau dapat lebih understanding kan begitu ya, kenapa sih saya 74 itu minus gitu ya, mungkin bisa coba kita drill down kan begitu ya, kita bisa lihat siapa sih sebenarnya yang kontributor signifikan terhadap dari plus menjadi minus seperti ini. Kira-kira itu kan ya Bapak Ibu. Saya rasa itu saja sharing dan ya salah satu kembali lagi contoh format ya yang saya coba usulkan bisa kita gunakan lah. Gitu. Ya.